40 silakan. 54 ayat berapa, Tat? Ayat 40 silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 54 ayat 40. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Baik. Maksudnya di sini tuh Al-Quran untuk peringatan tuh apa? Baik kok. Al-Quran sebagai peringatan adalah Al-Quran sebagai pedoman petunjuk, Tat. Ya kan Eh, ada untuk kadang Al-Quran tuh bisa sebagai petunjuk bisa. Tapi ini sebagai peringatan tuh apa berarti? Peringatan tuh apa? peringatan tuh apa ya, mengingatkan kita, Oke. mereminding Atau gini, peringatan tuh sebelum terjadi atau sesudah terjadi. sebelum terjadi, Tat. Sebelum terjadi, misalnya Pak Eko ngomong ke anaknya, nah kamu jangan keluar, nanti panas atau kehujanan. Kan itu sebelum terjadi kan Pak. Jadi Betul, Tat. jadi Allah itu di dalam Al-Quran itu selain memang Al-Quran itu petunjuk, sumber solusi hidup, gitu kan, atau aturan dan larangan, itu kan intinya sebelum terjadi itu, Allah kan memberikan peringatan. Berarti Allah pun tidak menginginkan manusia itu terjebak atau menjadi menderita gara-gara tidak mengikuti peringatan kan. Misalnya Allah bilang, misalnya peringatan ya. Oke, di surat 20 coba 116 sampai sekitar 120 coba Pak Eko. Ini peringatan tuh ini, maksudnya saya mau perjelas tuh ini. Jadi kalau diperingatkan tuh ya tinggal ada orang yang ikut, ada yang enggak kan itu konsekuensi masing-masing. Silakan. 116 ya, Tat ya. Ya surat Toha dari 116 ke terus 120-an lah. Coba ini Baik. peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 ayat 116. Mm-mm. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Mm-mm. sujudlah kamu kepada Adam. Lalu Mm-mm. mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Mm-mm. Oke, terus. Surat ayat 117. Mm-mm. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Mm-mm. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Nah ini apa Pak Eko? Allah ngapain ke Nabi Adam? Memperingatkan, Tat. Nah berarti sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi, Tat. Makanya Allah bilang, awas ya, iblis itu musuh kamu. Berarti kan Allah tuh memang sudah memberitahu. Nah pertanyaan saya Pak, ketika misalnya Adam tetap keluar dari surga, berarti itu tuh salahnya Allah, rekayasa Allah, atau karena memang salah Nabi Adamnya? Kesalahan Nabi Adam tidak mendengar peringatan Allah. Nah, jadi semua dalam proses kehidupan itu Allah di dalam Al-Quran banyak memperingatkan kepada kita. Bahwa hati-hati, awas, jangan gitu kan. Betul. Berarti sebenarnya yang menjadi permasalahan itu kita tuh mau mengikuti apa yang Allah peringatkan atau tidak. Misalnya peringatan yang kedua misalnya Pak, 18 ayat 29 misalnya coba. Biar ternyata Allah tuh sudah memperingatkan berulang-ulang berkali-kali kepada manusia gitu. Hmm. Baik. Surat 18 ayat 29. Dan Nah, katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. uh, Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. uh, Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. terus, Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, uh, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itu oke. minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini peringatan Allah kepada siapa Pak? Kepada manusia atau kepada umat Manusia yang apa? kepada manusia yang apabila dia beriman, Uh, Allah akan
Allah akan memberikan tempat terbaik. Tetapi apabila dia kafir, menjadi Nah, kafir atau tidak beriman kepada Allah, Allah akan hukum dengan melalui nah, peringatan ini. berarti seharusnya kalau kita sudah tahu nih diperingatkan Allah seperti itu, masih mau coba-coba gimana Pak? Kalau yang masih mau coba-coba berarti orang peak. Paham ya? Jadi sebenarnya luar biasanya Allah tuh ya, Allah udah ngasih tahu, Allah udah ngasih peringatan bahwa Allah, dan bahkan Allah udah bilang nanti manusia itu akan diuji, kan begitu kan? Betul, Pak. Berarti tinggal pertanyaannya kenapa manusia itu masih tetap sudah diperingatkan tapi tetap saja kadang-kadang dengan kondisi lupa atau kurang keilmuan akhirnya terjebak lagi dalam situasi yang sama. Kan coba yang ketiga 45 ayat 23. 45 ayat 23 itu. Hmm, Surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. oh, Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan oh. Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Baik, terus Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta oh, meletakkan tutup atas penglihatannya, oh, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa oh. kamu tidak mengambil pelajaran? Berarti kesimpulan dari peringatan Allah di surat 45 ayat 23 itu adalah ketika Bapak Ibu terus mengikuti hawa nafsunya, kan begitu ya Pak ya? Betul, Maka hukum sunatullahnya adalah Allah akan membiarkan, mengunci pendengaran hatinya, otomatis dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kira-kira menurut Pak Eko, kalau kita sudah tersesat, berarti hidup kita tuh tenang atau bingung, Pak? bingung dan tidak tenang, Pak. Iya, karena memang dia nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Kan sebenarnya orang bingung itu kan nggak ngerti. Ini saya harus melakukan apa dulu, kan begitu kan? Betul, Pak. Kenapa begitu? Karena dia nggak mendapatkan petunjuk, dia nggak mendapatkan langkah demi langkah dalam pengerjaannya. Kan? Nah, sekarang sama, kita hidup di dunia. Masa depan kita nggak tahu, bahkan besok pun kita nggak tahu. Nah, kalau Pak Eko atau saya nggak mengerti langkah demi langkah bagaimana menjalani hidup ke depan, bingung nggak Pak? Bingung, Pak, kita. Jadi orang diberikan masalah itu sebenarnya bukan karena masalahnya. Orang diberikan masalah itu karena dia nggak ngerti ini langkahnya pertama tuh bagaimana, langkah kedua bagaimana, langkah ketiga bagaimana. Jadi bukan masalah berat, tapi karena kita bingung, kita nggak ngerti langkah pertama bagaimana, langkah kedua. Nah makanya Allah ngasih petunjuk itu, kita tuh ikuti langkah demi langkahnya. Misalnya dulu waktu kita belum paham pemahaman ini, kan pas punya masalah langsung bagaimana solusinya, bagaimana mencari jalan keluarnya. Padahal untuk menuju jalan keluar solusi pun kita juga nggak tahu gitu kan Pak. Betul, Pak. Tapi ketika misalnya Pak Eko punya masalah, tapi Pak Eko udah ngerti langkah pertama harus begini, langkah kedua gini, langkah ketiga gini. Kira-kira jadi bingung atau tenang? Jadi Hmm. tenang, Pak. Makanya kita di Al-Fatihah kan selalu minta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang mengikuti petunjukmu. Nah berarti kesimpulannya apa? Jadi perbedaan orang beriman dan orang kafir itu apa Pak kalau begitu? Kalau orang beriman selalu akan bersama dengan Allah dan diberikan petunjuk di dalam hidupnya. Kalau orang beriman pasti mengikuti petunjuk. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Tapi kalau orang kafir hanya mengikuti praduga prasangkanya di 45 23 24 itu jelas. Jadi sekarang silahkan Bapak Ibu renungkan. Ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh ngikuti petunjuk atau ngikuti hawa nafsunya. Kalau mengikuti petunjuk berarti fokuslah menjalani langkah demi langkah. Ya, misalnya, oh kalau saya punya masalah itu berarti langkah yang pertama diterima atas izin Allah. Terus langkah yang kedua berikhtiar dengan tujuan supaya ditolong Allah. Langkah yang ketiga adalah dalam ikhtiarnya menjalani hanya petunjuk Allah. Langkah keempatnya bersabar dengan keyakinan Allah pasti membuktikan janjinya. Nah itu polanya begitu. Tapi kalau orang kafir bingung dari mana harus menyelesaikan. Ini gimana? Udah mikir solusinya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara, tidak fokus petunjuk demi petunjuk. Ngerti nggak Bapak Ibu?
Jelas ini Pak Eko? Jelas insya Allah, Tat. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Allah sudah memberikan peringatan, ya sudah. Intinya sekarang lihat peringatan-peringatan itu di dalam Al-Quran. Misalnya barang siapa bersyukur kepada Allah, saya Allah memberikan menikmat, tapi barang siapa tidak bersyukur atau mengeluh, maka Allah azab. Kan itu peringatan-peringatannya ada. Terus konsekuensinya aturannya ada. Terus janji Allahnya juga ada. Berarti Al-Quran itu tinggal dijalani, tinggal dipraktekkan, sudah, dan dibuktikan bahwa pasti Al-Quran itu benar. Sehingga apa? Semakin lama Bapak Ibu menjalani hidup, semakin yakin kepada Allah. Begitu ya, Pak Eko ya? Baik, Tat. Baik, paham ya Oke. Bapak Ibu? Jadi ini judulnya adalah Al-Quran sebagai peringatan. Berarti memang sebelum terjadi Allah sudah memberitahu, tinggal kita mau mengikuti peringatan itu atau tidak. Supaya cepat, supaya paham ya, semakin lama ya harusnya semakin memahami Al-Quran. Oke, terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum Oh, Ustadz. ya Ada yang silakan. tanya, Tat? Silakan. Enggak, yang gini aja Ustadz, mengulas saja gitu kan. Ustadz, di ayat ini kan orang kafir kalau ketika ada persoalan dia pusing gitu gimana solusinya kan gitu kan. Ya, karena Ini orang berpikir kafir dengan Ustadz. prasangka praduganya. Terus? Ya. Oh, bukan orang kafir aja Ustadz. Yang kita ini Ustadz, yang sebelum belajar nih Ustadz. Sebelum belajar gitu juga Ustadz. Tapi alhamdulillah setelah belajar ya khususnya 7 IPH lah sama Ustadz gitu. Jadi bisa memilah-milah gitu apa yang saya sampaikan tadi itu kan ya alhamdulillah lah kita bisa Oh, merujuk ke Al-Qur'an gitu. Terima kasih Ustaz. sebenarnya kita tuh Nah, juga kalau masih bingung menghadapi masalah, kan sebenarnya kategorinya juga begitu. Kategori. ya betul. Cuman mungkin nggak merasa aja gitu. Jadi pokoknya yang Iya, penting itu adalah nanti ketika ada ujian apapun, ikuti aja langkah demi langkah yang Allah berikan. Itu aja sih. iya Baik ya. betul. Ya apa yang saya sampaikan juga itu Ustaz. Mm-mm. Orang kita ada masalah sabar ya. Tapi apa Ustaz bilang caranya gimana sabar kan nggak dikasih tahu. Nah, Jadi tapi makanya alhamdulillah alhamdulillah iya dengan makanya kajian 7PA ini makasih Ustaz, makasih. ya prinsipnya apapun nanti yang disampaikan Iya, bertanya itu selalu ditanya caranya ya ke siapapun ya. Maksudnya ada orang nyuruh apa, gimana caranya, gimana iya, menjalankannya. Penting gitu. iya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Iya, caranya Baik, selama ini nggak tahu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. mari kita tutup bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.